تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan oleh Allah sehingga bisa hadir di sini dalam rangka untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang wajib bagi kaum hawa yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Sebelum kita memasuki materi yang berikutnya, untuk merefresh otak agar otaknya bekerja, saya ingin bertanya tentang materi yang sebelumnya. Tidak usah lihat buku ya, tidak usah lihat buku, tes paham apa tidak paham, tidak usah lihat buku. Pertanyaan pertama, ada wanita keluar darah 5 hari ya. Ada wanita keluar darah 5 hari, kemudian berhenti 3 hari, setelah itu keluar lagi 5 hari. Saya ulang lagi, ada wanita keluar darah 5 hari, berhenti 3 hari, keluar yang kedua 5 hari. Darah yang pertama darah apa? Darah yang kedua darah apa? Yang pertama darah apa? Yang kedua? Alasannya apa? Karena masih dalam lingkup 15 hari. Contoh berikutnya, tidak usah lihat buku ya, tidak usah lihat buku. Contoh yang berikutnya, ada perempuan keluar darah 7 hari, keluar darah 7 hari, kemudian berhenti 10 hari. Setelah itu keluar lagi 4 hari. Saya ulang lagi, keluar darah yang pertama 7 hari, kemudian berhenti 10 hari. Setelah itu keluar lagi 4 hari. Darah yang pertama darah apa? Darah yang kedua darah apa? Dan alasannya apa? Darah yang pertama darah haid, darah yang kedua darah istihadha. Kenapa kok beda dengan yang pertama? Karena kalau yang pertama itu masih dalam 12 hari, sedangkan kalau yang kedua itu sudah lebih dari 15 hari. Bukan masalah lebih dari 12 hari. Yang kedua, kenapa darah pertama darah haid, darah yang kedua darah istihadha? Karena ketika darah pertama ditambah masa suci lebih dari 15 hari, atau darah yang kedua ditambah masa suci lebih kurang dari 15 hari atau 15 hari, maka darah yang pertama disebut darah haid dan darah yang kedua disebut darah istihadha. Pertanyaan yang ketiga, pada saat berhenti, baik contoh yang pertama maupun contoh yang kedua, apakah wanita tersebut boleh untuk sholat, atau dia wajib mandi, atau cukup berwudu saja dan membasuh kemaluannya? Pada contoh pertama dan kedua, apakah perempuan ini wajib mandi atau cukup membasuh kemaluannya dan berwudu kemudian sholat? Wajib mandi. Kenapa kau wajib mandi? Bukan masalah darah haid, karena keluar darahnya sudah memenuhi batasan minimal keluar darah haid, yaitu 24 jam. Maka dia harus mandi. Tidak cukup dia membasuh kemaluannya kemudian dia berwudu dan sholat, tidak boleh. Baik, kita lanjutkan materi yang berikutnya pada kesempatan hari ini. Kepada pemateri Ustadz Ali Sotik Asa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kali ini tentang nifas ya. Kita membahas tentang nifas bukan berarti masalah haidnya sudah selesai, karena nanti ada ya, kalau kita nutur waktunya kita akan membahas tentang mustahadah ya, tentang jenis-jenis wanita yang mengalami istihadah di dalam haid nanti setelah materi ini berakhir ya. Jika ada waktu, jika tidak ya nanti kita bahas secara global saja tentang mustahadah. Yang penting kami sampaikan menutup pembahasan masalah haid kemarin, ada banyak pertanyaan kadang-kadang dari wanita terutama ya, terkait dengan anggota tubuh ya, anggota tubuh yang lepas ketika sedang mengalami haid. Nah, ini banyak yang bertanya itu ya. Bahwa ketika seorang wanita mengalami haid itu disunahkan ya, dianjurkan untuk tidak memotong kukunya, tidak melepaskan rambutnya, demikian juga anggota-anggota yang lain. Makanya wanita yang sedang haid itu tidak dianjurkan untuk melakukan bekam misalkan ya, karena ada darah yang keluar gitu. Nah, di situ kenapa alasannya bahwa anggota-anggota tubuh yang lepas ketika haid ya, termasuk ketika junub lah ya, ketika berhadas besar intinya. Ya, ini tidak hanya perempuan, sebenarnya laki-laki juga ketika sedang junub misalkan ada anggota tubuhnya yang lepas, apalagi lepasnya dengan sengaja ya, karena kuku karena dipotong itu dengan sengaja, maka nanti di akhirat itu akan dikembalikan dalam keadaan junub, dalam keadaan berhadas besar. Nah, makanya dianjurkan untuk tidak memotong ya dengan sengaja itu ya. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur terpotong atau terlanjur lepas ya, apalagi lepas dengan sendirinya, maka ketika akan mandi ini tidak perlu. Nah, banyak kan sebagian wanita yang mengumpulkan mengumpulkan rambutnya dimandikan juga ketika mandi. Ini tidak perlu, karena mandi itu berlaku kepada anggota tubuh yang ada ya. Jadi cukup anggota tubuh yang tersisa ya, misalkan rambut ya, bekas rambut yang lepas itu yang dibasuh, bukan rambut yang sudah lepas. Apa perlakuan kita terhadap anggota-anggota tubuh yang lepas? Ya tidak usah dimandikan. Nah, karena wanita itu hampir seluruh tubuhnya adalah aurat, maka yang dianjurkan justru adalah mengubur anggota-anggota tubuh yang lepas itu, kuku ya. Nah, kan di luar sholat hampir ya semuanya kan ya, semua adalah aurat, apalagi rambut. Makanya kalau potong rambut di salon-salon jangan ditinggal rambutnya, karena kalau itu dijual kemudian berbahaya itu ya, dari sisi fikih ya itu masih aurat kan, maka jangan ditinggalkan di salon itu, nanti dijual itu ya, dijadikan dipakai untuk apalagi dari sisi dimensi lain ya, itu yang spesialisasinya gimana ngomong spesialisasinya beliau ini ya. Jadi rambut itu merupakan salah satu hal yang rawan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi termasuk soft tag gitu. Iya, apapun bekas ya, bekas tubuh ya, anggota tubuh seseorang, apakah itu rambut, darah dan lain sebagainya, hati-hati ya. Hati-hati, jangan dibuang sembarangan. Jadi dari pandangan dunia lain itu berbahaya. Nanti bisa dijadikan sarana untuk hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan heran kemudian ketika rambutnya lepas, kemudian tiba-tiba saya setelah potong rambut kok terbayang-bayang seorang ya. Itu perlu curiga sudah gitu ya. Atau ketika melepas sembarangan, mohon maaf misalkan ya, bekas ya itu tadi, bekas pembalut dibuang sembarangan. Ya ada yang iseng umpamanya, tahu loh itu bekas, itu kan orangnya memang yang saya tunggu-tunggu itu kan. Ada anggota tubuhnya yang lepas.
atau bekas dari tubuhnya yang bisa dimanfaatkan, maka ini berbahaya itu. Itu dari sisi pembahasan dunia lain. Jadi hati-hati ya. Jadi perlakuannya seperti itu. Hati-hati bagaimana supaya anggota tubuh itu tidak lepas ketika dalam keadaan haid ataupun hadas besar, tetapi ketika itu lepas, apalagi lepas dengan sendirinya, maka tidak ada kewajiban untuk membasuh ya. Karena sebagian ada itu dikumpulkan sampai banyak, rambutnya yang lepas, kukunya yang terlanjur dipotong, dimandikan. Tidak ada gunanya itu ya. Tidak ada gunanya sudah itu. Karena sudah lepas, tidak masuk dalam bagian tubuh wanita tersebut ya. Itu catatannya untuk yang kemarin, yang terakhir itu ya. Kemudian berikutnya kita akan membahas nifas. Kenapa nifas juga dibahas? Karena ya sama dengan haid. Walaupun ini tidak tidak setiap bulan misalnya terjadi ya. Tetapi ini akan terjadi kepada seorang wanita yang sudah berkeluarga nantinya ya. Jadi nifas nifas adalah darah yang keluar dari farji perempuan, kemaluan perempuan setelah sempurnanya melahirkan. Ya. Jadi yang pertama catatannya adalah darah keluar dari perempuan, ya, kemaluan perempuan sama seperti haid kemarin. Kemudian yang membedakan setelah sempurnanya melahirkan. Di sini bedanya dengan haid. Ya. Sempurnanya melahirkan ini apa maksudnya? Yaitu ketika rahim seorang perempuan itu sudah benar-benar bersih. Lah bayi itu kalau lahir apa yang keluar dulu? Hah? Tidak tahu. Yang tahu. Kalau seorang wanita melahirkan bayi yang keluar apa dulu? Kepala. Betul. Kau tahu? Dari mana tahu? Katanya. Iya kepala. Karena kalau keluar kaki itu namanya bayi sungsang nanti itu ya. Jadi keluarnya bukan gitu, bukan, tapi kepalanya dulu. Maka yang dimaksud bersih di situ ya, bersih adalah ketika berakhirnya keluarnya bayi apa ya, kaki yang terakhir, termasuk semua lah ya, dengan perangkat-perangkatnya semua. Apa perangkat-perangkatnya yang lain? Hari-hari dan lain sebagainya. Keluar sudah bersih rahim, maka baru darah itu dihukumi nifas ya. Itu yang dimaksud setelah sempurnanya melahirkan. Kalau belum sempurna, misalkan keluar kepalanya saja, nongol gitu ya. Nongol mau nongol, masuk lagi umpamanya. Nah, sampai leher umpamanya ya. Sudah keluar darah. Darah apa ini? Itu belum dihukumi darah nifas. Darah apa? Tergantung. Kalau dia memenuhi syarat haid, maka dihukumi darah haid. Kalau tidak memenuhi syarat haid, ya dihukumi istihadah. Nanti pembahasannya ya. Jadi setelah sempurnanya melahirkan. Lah melahirkan di sini tidak harus berupa bayi. Nah, di sini disebutkan meskipun hanya berupa alaqah atau gumpalan darah. Nah, seperti yang dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang kedua itu ya, kan ada fase terjadinya manusia di dalam rahim ibu itu ya. Jadi fase pertama setelah nutfah ya, setelah berupa apa? Ya, campuran antara sel telur dan sperma pria itu ya. Fase berikutnya adalah alaqah, berupa gumpalan darah. Itu masing-masing selama 40 hari kan gitu ya. 40 hari berupa nutfah, kemudian 40 hari berupa alaqah, terakhir 40 hari terakhir berupa mudghah, gumpalan daging. Nah, kalau kata dokter apa yang keluar itu merupakan calon embrio ya, calon embrio bayi, maka itu dihukumi nifas juga walaupun yang keluar hanya itu, bukan berupa bayi ya, bukan berupa bayi yang sempurna. Jadi tetap juga dihukumi nifas. Jadi perempuan yang keguguran, apapun bentuk kegugurannya itu, baik sudah berupa bayi yang sempurna atau masih berupa gumpalan darah atau berupa gumpalan daging, semuanya dihukumi nifas setelah itu keluar dari rahim ya. Kemudian yang terakhir definisinya, yang keluar sebelum masa 15 hari dari kelahiran. Nah, ini juga penting dicatat. Jadi nifas dihukumi darah nifas ketika keluarnya darah itu belum 15 hari dari kelahiran. Jadi misalkan sekarang lahir tadi ya, keluar sudah bersih, kakinya keluar semua, kemudian langsung keluar darah, maka ini darah nifas. Demikian juga ketika misalkan berhenti
berhenti, tidak keluar darah sudah, ya, keluar darah sebentar atau ya sebentar sudah termasuk nifas nanti ya. Tidak keluar darah misalkan, tidak keluar darah sama sekali, kering. Dia hanya mengalami yang disebut apa? Wiladah ya. Jadi bedanya wiladah dengan nifas di situ. Wiladah itu tidak harus keluar darah. Wiladah itu yang melahirkannya itu disebut wiladah. Kalau misalkan seorang wanita mengalami wiladah saja, tidak ada darah yang keluar, maka ya hadasnya hanya karena wiladahnya, bukan karena nifas. Tetapi setelah wiladah kok keluar darah, maka ini nih nifas. Ya mandinya cukup 1 kali, mandi nifas saja, tidak perlu mandi sendiri-sendiri, wiladah sendiri, nifas sendiri, tidak gitu ya. Nanti jadi satu. Ya. Nah sekarang kalau ketika kelahiran itu wiladah saja, kemudian setelah berapa hari kemudian, 5 hari misalkan, 5 hari baru keluar darah, maka ini tetap digolongkan darah nih nifas, karena keluarnya masih sebelum 15 hari. Beda halnya kalau misalkan sekarang lahir, kemudian selama 16 hari tidak keluar darah, ya, 16 hari tidak keluar darah. Setelah 16 hari baru keluar darah, maka ini bukan darah nih nifas. Ya. Paham bedanya ya? Bukan darah nifas. Darah apa? Ya kalau dia memenuhi syarat haid, darah haid. Kalau tidak memenuhi syarat, maka dihukumi darah istihadah. Jadi kalau setelah 16 hari itu keluar darah melebihi 24 jam, maka itu dihukumi darah haid. Kalau tidak sampai, misalkan hanya 20 jam misalkan keluar darah, maka itu darah istihadah begitu. Itu yang terkait dengan nifas. Bisa dipahami ya? Gampang kan? Gampang ini. Kemudian tadi bahwa dikatakan tadi darah nifas itu keluar setelah sempurnanya melahirkan. Nah sekarang bagaimana kalau yang dilahirkan itu bayi kembar misalkan? Bayi kembar gimana itu ya? Jam 11.00 lahir bayi pertama. Setelah itu keluar darah. Nah, keluar darah. Kemudian jam 11.20 menit misalkan lahir bayi yang kedua. Maka yang mana darah nifas? Yang kedua mungkin ya. Nah, kalau kita ambil dari definisinya bahwa nifas itu keluar setelah sempurnanya melahirkan, artinya kalau bayi kembar, maka yang dimaksud sempurnanya melahirkan adalah lahirnya bayi yang terakhir. Jadi darah nifasnya dihitung sejak keluarnya bayi yang kedua, yaitu 11.20. Antara jam 11 sampai 20 itu darah apa? Nah, lagi-lagi tergantung. Kalau dia memenuhi syarat haid, maka dihukumi darah haid. Kalau tidak memenuhi syarat, ya maka bukan darah haid, darah istihadah. Paham ya? Jadi misalkan jam 11 itu keluar bayi pertama. Jam 11.20 bayi yang kedua. Darah apa ini selama berapa? 20 menit ya. 20 menit ini darah apa? Ya kalau memenuhi syarat haid dikatakan haid. Enggak bisa. Enggak apa? Mungkin saja. Misalkan begini, sebelum lahir sehari sebelumnya dia keluar darah sudah. Keluar darah 2 hari lah ya. Kalau sehari terlalu mepet. Jadi batasnya itu sebelum dia merasa sakit untuk melahirkan ya. Sebelum merasa sakit untuk melahirkan, dalam bahasa fikihnya itu disebut at-talq ya, tolak ya. Sama seperti lafadznya tolak itu, at-talq. Darah tolak itu darah yang keluar ketika seseorang wanita sudah merasa akan melahirkan. Lah, sebelum itu kok keluar darah, misalkan 2 hari sebelumnya keluar darah. Darah apa itu? Bingung kadang kan, loh ini hamil-hamil sudah menjelang kelahiran kok keluar darah. Tidak usah bingung kalau secara fikih ya. Kalau menurut kesehatan itu bahaya ya konsultasi ke dokter, urusannya dengan dokter. Tetapi secara fikih bahasanya apa itu? Darah apa? Ya darah haid kalau memenuhi kriteria haid. Ya karena sudah 2 hari, ya maka haid itu nanti itu ya. Bersambung misalkan sampai kelahiran bayi yang pertama. Itu keluar terus 11.20 melahirkan bayi yang kedua. Maka itu darah haid. Tapi kalau sebelum itu tidak keluar darah, pas lahir baru keluar darah, maka 20 menit itu dihukumi darah istihadah karena tidak memenuhi ketentuan haid ya. Bisa dipaham ya? Ya. Pada masa kehamilan apa memungkinkan seorang perempuan bisa haid? Iya. Jadi kalau secara fikih itu memungkinkan. Kalau secara fikih memungkinkan ya. Tidak tahu kalau dari
dunia kesehatan, karena saya dunia medis, saya bukan pakarnya. Kalau mau jawab takut salah kalau dari medis. Kalau secara fikih memungkinkan ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi 2 hari menjelang kelahiran sudah keluar darah. Ini ya kalau misalkan khawatir ya konsultasi ke dokter ya. Kalau kata dokter tidak bahaya ya tidak masalah itu. Nah, secara fikih itu dihukumi haid ketika memenuhi ketentuan haid. Jadi memungkinkan ya. Ini tidak harus seorang wanita yang hamil itu kemudian tidak haid, walaupun itu jarang ya. Jarang, apalagi di pertengahan masih usia 5 bulan, 6 bulan gitu. Biasanya kosong sudah itu ya. Ketika itu suami bebas. Lah iya, ini mohon maaf, ini lagi-lagi vulgar. Kenapa? Jangan dipikir ketika seorang wanita sedang hamil, kemudian suami tidak boleh apa-apa. Boleh, tetap boleh. Ya tapi caranya ya hati-hati gitu. Bahkan dari banyak ini ijazah dari para masyayikh ya, para kiai-kiai sepuh itu kalau dalam bahasa Maduranya itu disebut ajian pot sapot gitu. Pot sapot. Dan itu sangat bermanfaat bagi wanita yang akan melahirkan. Iya. Sangat bermanfaat bagi wanita yang melahirkan. Ya caranya tapi hati-hati. Wanita yang ketika hamil tidak dikunjungi sama sekali oleh suaminya, itu rentan untuk ketika akan melahirkan dia akan kesulitan. Iya. Tetapi yang sering dikunjungi, tapi harus hati-hati ya, harus hati-hati. Kalau misalkan kehamilannya masih muda, ini jadi kemana-mana ini. Kehamilannya masih kehamilan muda ya, masih berapa 2, 3, itu harus ekstra hati-hati. Tetapi ketika sudah berwujud selesai fasenya sesuai hadis itu ya, 4 bulan itu tadi kan 120 hari ya. 4 bulan ya betul ya. 120 hari di atas itu maka sudah agak bebas suami itu, tetapi tetap dengan cara yang baik, yang hati-hati itu. Maka itu kata para masyayikh itu sering diijazahkan oleh kiai-kiai sepuh. Mungkin kalau sekarang kiai-kiai muda sudah banyak tidak paham, tapi kalau kiai sepuh justru banyak. Saya sering dengar ikut kajian, ikut pengajian umum ataupun ya kajian seperti ini, itu diijazahkan. Bahasanya beliau itu pot sapot, ajian pot sapot itu. Ya nyapot itu bahasa Maduranya itu ya. Maka itu berfungsi sangat besar bagi seorang istri yang akan melahirkan. Jadi jangan ditinggal, sering dikunjungi gitu ya. Ya supaya juga ada ikatan batin dengan putra atau putri yang akan dilahirkan ya. Kalau tidak dikunjungi kan tidak kenal ini. Jadi seperti itu. Dari situ banyak penjelasan tentang nifas ini. Minimal masa nifas, jadi seperti haid kemarin, minimal masa haid berapa? 15 hari. Oh minimal, paling sedikitnya 24 jam. Untuk nifas itu tidak harus 24 jam. Jadi nifas itu pokok ada darah itu sudah dihukumi nifas. Jadi lahir ya, terakhir kaki. Di kakinya bayi itu ada darah gitu, setetes itu sudah nifas. Jadi nifas itu banyak bahasanya. Aqallun nifas, paling sedikit nifas itu lahdotun, lahdoh. Ada yang majatun ya, setetes, sebentar ya. Sak seret bahasanya, sak cerit. Jadi itu sudah dihukumi nifas. Pokok ada darah itu nifas. Jadi kalau tidak ada darah berarti kering, ya kering, wiladah saja gitu. Lahir dalam keadaan kering, tidak ada darah, wiladah saja. Tapi kalau ada darah maka sudah dihukumi nifas ketika darah itu keluar setelah sempurnanya melahirkan. Kemudian umumnya adalah 40 hari. Kalau umumnya haid ya sesuai dengan kebiasaannya itu 7, 8 atau berapa, maka kalau nifas itu umumnya 40 hari. Sedangkan untuk maksimalnya paling lamanya nifas itu adalah 60
60 hari atau berapa? 2 bulan. Nah, 60 hari ini dihitung sejak kelahiran. Jadi begini. Dari definisi tadi dan dari paling sedikitnya nifas, paling banyak maksimalnya nifas, kemudian umumnya nifas, bisa kita kita tarik beberapa kesimpulan ya. Jadi bahwa nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan setelah sempurnanya melahirkan. Jadi harus sudah betul-betul sempurna. Kemudian meskipun tidak berupa bayi, yang penting yang dikeluarkan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan ya calon embrio lah. Apakah itu gumpalan darah ataupun gumpalan daging yang keluar sebelum 15 hari dari kelahirannya, keluarnya itu. Maksimalnya nifas tadi 60 hari itu dihitung dari keluarnya seluruh tubuh bayi. Saya uraikan begini. Jadi 60 itu ya. Misalkan begini, saya tulis lahir ya, lahir L. Langsung keluar darah nifas umpamanya, full maksimal 60. Maka ini semuanya dihukumi darah nifas. Contoh-contoh kasus nifas ini ya. Atau lahir begini, lahir. Kemudian tidak keluar darah selama 5 hari, bersih. Tidak saya garis bawah. Setelah itu baru keluar darah selama berapa? Selama 55. Misalkan ya, 55. Maka ini juga namanya iya nifas. 60 hari. Jadi 60 itu ngitungnya sejak lahir di sini. Jadi batas maksimal 60. Ini 5 hari walaupun tidak keluar darah juga dihitung. Tetapi untuk hukum nifasnya ya dimulai sejak keluarnya darah. Jadi dikatakan masa maksimal wanita ini ya mengalami nifas selama 60 hari, tetapi nifasnya adalah sejumlah 55 hari. Jadi lahir ini bersih ya, suci. Maka kalau suci ya, kalau dia kuat misalkan ya, karena tidak keluar darah ya mandi sudah. Mandi kemudian sholat dan lain sebagainya. Kalau Ramadan dia puasa kalau kuat ya. Kalau tidak kuat ya kan tidak apa-apa kan, ada keringanan. Hah? Iya. Saya punya pengalaman pribadi. Istri saya itu pas lahir itu loh masih puasa. Sudah berhenti, tidak ada gunanya puasa. Ya, kebetulan anak saya lahir yang pertama itu pas hari kedua Ramadan. Anak yang ketiga terakhir pas 26. Itu masih puasa. Maksa gitu. Padahal tidak usah gitu. Kok tahu? Ya kan saya temani terus gitu ya. Suami siaga kan. Hah? Ya itu pas mau melahirkan sudah berhenti, tidak ada gunanya gitu, sudah berhenti gitu ya. Gitu kan. Jadi masih maksa gitu ya. Jadi hukum nifas itu diberlakukan sejak keluar ini ya. Tapi ngitung 60-nya mulai sini sudah. Ya. Paham ya? Contoh yang lain, ini yang jelas-jelas nifas. Misalkan lahir sekarang ya. Tadi dikatakan bahwa darah nifas itu tidak keluar tidak dikatakan nifas kalau keluar setelah 15 hari. Jadi misalkan lahir begini. Tidak keluar selama 16 hari misalkan. Baru keluar setelah itu berapalah terserah ya. Selama 17 banyak, terlalu banyak ya. 12 misalkan. Darah apa ini? Darah haid. Kenapa? Karena keluar setelah 15 hari dari kelahiran, sudah lebih. Nah, sekarang kalau misalkan lahir tidak keluar selama 6 hari. Keluar lagi selama 44. Darah apa? Darah nih. Nah, sudah ngerti itu bedanya kan? Ya, bedanya nifas dengan haid. Ini walaupun dalam rangkaian 60 kan masih di bawah 60 nih. Nah, tetapi karena jaraknya sudah lebih dari 15, maka bukan darah nifas. Lah ini walaupun lebih banyak ini ya. Pas ini ya. Enggak 50 ya. 50 hari. Ini masih dihukumi nifas. Kenapa? Karena keluar di bawah dari 15 hari dari kelahiran. Ya. Gampang kan bisa dibedakan ini.
Buat contoh yang lebih dari 60 Ustaz. Yang lebih dari 60. Ya. Nah, nanti terkait masa suci itu. Langsung saja kalau gitu. Nah. Jadi apabila sama ya, ketentuan lainnya, apabila setelah melahirkan seorang wanita mengeluarkan darah terputus-putus, namun putusnya tidak sampai 15 hari dan masih dalam batas 60 hari, maka semuanya dihukumi nifas. Contoh itu, setelah lahir keluar darah selama 5 hari. Nifas ya, jelas. Berhenti lagi 10 hari. Keluar lagi 10 hari. Kemudian berhenti lagi 13 hari, keluar lagi selama 8 hari. Berapa jumlahnya? 46. Maka 46 ini semuanya dihukumi nih nifas, baik yang keluar darah ataupun yang tidak keluar darah di sini nih. Ya tetapi ya karena nifas itu sangat gampang kan, tidak ada apa minimalnya ya hanya setetes itu saja. Maka di sini sudah mandi itu ya. Tidak perlu nunggu 15 seperti haid itu, enggak ya. Tidak perlu nunggu. Jadi mandi, dia sholat misalkan kalau kuat itu ya. Kalau enggak kuat gimana ya, kodok nanti banyak utangnya itu ya. Kalau 46 mau banyak itu nanti itu ya. Makanya ya dikuat-kuatkan gitu ya. Semangat gitu. Jadi wanita yang semangat ini. Iya tadi saya lanjutkan cerita tadi itu ya. Pulang ke rumah itu habis melahirkan, sudah dia ikat perutnya gitu ya. Ada tamu dia layani sendiri itu ya. Buat teh sendiri ya. Jadi memang maunya gitu ya sudah. Nah, kalau kata Maduranya erwaro dikit tambah nawang ya sudah apa adanya. Jadi seperti itu. Maka kalau berhenti ya sudah sholat gitu. Mandi nifas sholat. Lah kok keluar lagi ya berhenti lagi gitu. Sama dengan haid kemarin itu. Keluar darah berhenti gitu ya. Belum 24 jam, karena kalau haid ada batasan 24 jam, belum 24 jam tidak usah mandi, cukup bersihkan tempat keluar darah, kemudian ambil wudhu, sholat. Tetapi kalau sudah sampai 24 jam baru mandi untuk haid kemarin. Untuk nifas karena batas minimalnya hanya setetes, ya 5 hari sudah sangat lebih, ya mandi langsung, mandi nifas, berhenti, sholat dan lain sebagainya, terus kok keluar lagi berhenti lagi itu ya. Nah, karena semuanya masih di dalam masa 60 hari, maka dihukumi nifas semua. Jadi kalau ini terjadi misalkan, ya tapi tidak mungkin lah. Kalau Ramadan kan ada ada dispensasi ya, boleh wanita hamil, wanita menyusui boleh tidak puasa. Ya tidak apa-apa lah, tidak usah puasa ini. Tidak usah puasa, nanti punya hutang ya full. Kalau itu terjadi nifasnya di awal Ramadan ya full 30 hari hutangnya itu ya. Ya itu contohnya, anak saya itu lahir tanggal 2 Ramadan, jadi hutangnya agak banyak, 28 hari itu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila berhentinya mencapai 15 hari atau lebih, halaman berikutnya, maka darah pertama dihukumi nifas, masa berhenti dihukumi suci, dan darah yang kedua dihukumi haid bila memenuhi syarat-syarat haid. Contohnya, setelah lahir keluar darah selama 10 hari, darah apa? Nifas, jelas nifas sudah. Kemudian berhenti selama 16 ya. Ini walaupun dalam rangkaian 60 hari ya. Karena berhentinya sudah lebih dari 15 ya nanti, maka darah yang kedua nanti 5 hari dihukumi darah haid, begitu. Jadi total berapa ini? Total berapa? Enggak, nifasnya 10, haidnya 5. Ya. Beda kalau misalkan seperti ini, kita buat contoh yang lain misalkan. Lahir keluar darah 10. Setelah itu berhenti 14 hari. Keluar lagi 5 hari. Darah apa? Nifas semua, dia dihukumi nifas semua. Berapa hari ini? Yang keluar darah iya, semuanya 29 dihukumi nih nifas, termasuk yang tidak keluar ini. Iya, paling gampang daripada nunggu ya, karena kalau ternyata nanti keluar darah lagi, kalau tidak keluar ya kan sudah selesai nifasnya, maka lebih baik di sini ya sholat saja sudah, mandi sholat gitu, tidak perlu nunggu. Saya nunggu umumnya nifas saja 40 hari ya. Kalau ternyata hanya keluarnya 10 berhenti, setelah itu tidak keluar lagi kan, iya kodoknya banyak. Ya.
Kalau ini dilakukan ternyata kemudian nifas semua, ya sudah, tidak apa-apa kan, tidak berdosa karena kita melihat dohirnya itu tadi. Maka 29 ini yang 14 hari yang kosong ini ketika sholat ya dihukumi batal sholatnya, tetapi ya tidak apa-apa. Kalau ini misalkan suaminya agak tega gitu ya melayani suaminya, tidak apa-apa juga, tidak dosa itu ya, karena dohirnya sudah tidak nifas, tidak apa-apa itu ya. Nah, tetapi ternyata masih nifas, ya sudah, batal sholatnya. Ya kalau misalkan dia puasa pas Ramadan ini, memaksakan diri tetap puasa, ya batal juga puasanya nanti. Jadi tetap harus qadha itu ya. Kalau ini terjadi dalam rangkaian bulan Ramadan semua, ya qadanya banyak tetap ini ya. Seperti itu. Ya cuma ya mestinya yang tidak usah puasa lah, ada keringanan kan ya. Ada keringanan itu yang terkait dengan beberapa permasalahan di dalam darah nifas gitu ya. Ada lagi sebenarnya itu ya, darah yang pertama ya, jika darah yang pertama itu masih di dalam rangkaian 60 hari ya, saya singkat di satu saja, jadi di bawah 60 hari, misalkan keluar darah setelah lahir itu keluar darah selama 59 umpamanya, kan masih di bawah ya, 59. Lah kemudian darah yang kedua itu sudah di luar 60, berhenti misalkan ini berapalah, 1 lah, berhenti 1 hari, setelah itu keluar darah lagi, ya berapalah terserah, 5 misalkan. Nah, darah yang kedua sudah di luar 60 kan, sudah di luar, maka darah yang pertama ini dihukumi nifas ini selama 59, 1 hari ini dihukumi suci yang memisahkan antara nifas dengan darah apa ini? Darah haid. Jadi darah yang kedua dihukumi haid ketika memenuhi syarat-syarat haid. Nah, ya kalau tidak sampai setelah ini misalkan keluar darah hanya 20 jam misalkan, ya maka ini darah istihadah ya, begitu. Jadi ada darah yang sudah keluar dari rangkaian 60 ya, maka darah itu dihukumi haid ketika memenuhi ketentuan haid. Dan masa pemisah antara nifas dengan haid itu tidak disyaratkan harus 15 hari seperti dalam haid. Ini bisa hanya 1 hari seperti ini ya. Bahkan ada yang tanpa pemisah, jadi dibolak-balik ya, kan ada haid dulu baru nifas ya, ada nifas dulu baru haid ya, ada nifas dengan sudah kan, nifas dengan haid. Ini haid dengan nifas. Nah, istihadah tidak bisa dihitung lah. Ya, nifas dengan haid. Ada nifas dengan nifas. Oh, kok ada nifas dengan nifas? Nanti contohnya nanti. Kita lihat di sini. Masa suci yang memisahkan antara nifas dan haid, haid dengan nifas, dan nifas itu ya. Halaman berikutnya yang di samping ya. Masa suci yang memisah antara haid dan nifas ya. Ini haid dan nifas HN, kemudian nifas dan haid NH, kemudian nifas dan nifas, itu tidak disyaratkan harus 15 hari 15 malam ya. Bisa jadi hanya sehari semalam atau kurang. Bahkan antara haid dan nifas, jadi kalau lebih dulu haidnya itu ya, lebih dulu haidnya kemudian nifas, itu tidak disyaratkan ada masa suci yang memisah ya. Haid dulu baru nifas, tidak disyaratkan ada masa suci yang memisah. Bagaimana contohnya? Nah, langsung saya contohkan di sampingnya ini. Jadi ini misalkan sebelum lahir, saya singkat BL ya, sebelum lahir keluar darah selama 4 hari misalkan, kemudian lahir masih keluar darah ini terus bersambung. Setelah lahir keluar lagi darah selama 40 hari. Ini saya singkat SL gitu ya. Maka 4 hari sebelum lahir ini dihukumi darah apa? Darah haid. Kemudian 40 hari setelah lahir dihukumi nifas. Ini tidak ada pemisahnya, nyambung. Jadi darahnya keluar sebelum lahir dihukumi haid, setelah lahir sempurna itu dihukumi nifas, tidak ada pemisah ya. Ya bisa ada pemisah, misalkan keluar 3 hari berhenti 1 hari,
lahir kemudian keluar lagi darah selama 40 hari, maka pemisahnya satu hari. Terserah ini. Kalau haidnya lebih dulu, itu tidak disyaratkan harus ada pemisah ya. Kemudian yang kedua, antara nifas dengan haid. Antara nifas dengan haid tadi sudah banyak contohnya ini. Ini misalkan ya. Antara nifas dengan haid, kalau darah nifas itu full, agak full ya, sampai melebihi, bukan sampai melebihi, sampai batasan tadi ini. Nah ini seperti contoh ini ya. Ini kan nifas dengan haid. Lahir kemudian keluar darah selama 5-9 hari, dihukumi apa? Nifas. Berhenti 1 hari suci, setelah itu keluar lagi 5 hari darah haid. Pemisahnya hanya satu hari. Ini contoh yang kedua, nifas dengan haid. Nah sekarang bagaimana dengan yang nifas dengan nifas? Nah ini lahir ya, kan tentu kalau nifas dengan nifas berarti lahirnya dua kali. Ya saya kasih kode saja L1 gitu ya. L1 setelah lahir itu keluar darah full sudah maksimal 60 hari. Ini apa? Nifas. Nah, bagaimana bisa terjadi nifas yang kedua? Ini suaminya ini agak tega itu tadi. melanggar. Padahal haram ya, tetap sama. Haid dengan nifas itu bagi seorang suami haram untuk mengumpuli istrinya. Tetap tidak boleh itu ya. Dan istri juga harus menolak ketika dalam keadaan haid, ketika dalam keadaan nifas untuk dikumpuli suaminya walaupun suaminya memaksa itu ya. Kalau tetap memaksa, lakukan cara yang lain yang dibolehkan oleh agama. Banyak ke beliau itu. Nanti biar diungkap. Ini misalkan ketika setelah lahir ini langsung dikumpuli lagi. Dikumpuli lagi. Padahal rahim masih dalam keadaan sangat lemah ya. Kemudian setelah selesai nifas yang pertama ini berhenti, sudah bersih. Karena ternyata wanita ini sangat subur, maka terjadi langsung hamil lagi itu ya. Hamil lagi. Ini maksudnya nifas dengan nifas. Langsung hamil lagi, tetapi karena rahimnya lemah, akhirnya keguguran tadi yang keluar adalah apa? Alaqah atau mudghah itu ya. Alaqah lah ya, karena masih segumpal darah. Akhirnya lahir yang kedua. Lahir yang kedua berupa ini berupa bayi, ya, ini berupa gumpalan darah. Alaqah itu tadi itu ya. Alaqah. Lahir yang kedua, keluar darah selama 20 hari misalkan. Maka ini nifas yang kedua itu ya. Pemisahnya hanya 1 hari. Jadi bisa seorang wanita mengalami nifas 2 kali. Itu biasanya suaminya raja tega itu ya. Raja tega. Melanggar itu pelanggaran. Pelanggaran tidak boleh ya. Tidak boleh itu. Tetapi kalau itu terjadi ya maka hukumnya seperti ini. Dihukumi nifas. Bisa dipaham? Ya. Ya mau tanya silakan. Barangkali. Ya, Zainab. Silakan tanya. Isyarat tuh. Isyarat enak. Tidak apa-apa sekali-kali. Silakan tanya. Kalau misalkan 4 hari sebelum lahir itu kan haid, terus sudah lahir wiladah, terus sudah hamil dan nifas, bagaimana cara mandinya? Iya, kalau bersambung seperti itu tidak perlu mandi lain-lain ya, tidak perlu mandi lain-lain, cukup 1 kali mandi. 1 kali mandi itu sudah mewakili semua. Mandi apa? Diniatkan. Iya. Apakah diniatkan semuanya atau cukup diniatkan mandi hadas besar, karena itu kan hadas besar semua ya. Jadi 1, tidak usah mandi lain-lain ketika itu bersambung. Sama dengan tadi wilada dengan nifas, ya kan cukup nifas saja itu ya. Mandi nifas saja sudah selesai semuanya itu ya. Ya. Jadi cukup jadi 1, tidak usah mandi lain-lain. Iya. Berarti tidak boleh ya kalau pas seandainya wiladah sama nifas. Kalau pas mandinya niatnya mandi suci dari wiladah, boleh kan ya?
Ya karena yang terjadi terakhir kan nifas itu ya. Nah, ya kalau diucapkan semua ya enggak masalah. Kalau seandainya Ya diniatkan yang terakhir. Apa yang terakhir keluar itu yang paling penting. ya itu Iya itu kan ternyata mengalami nifas kan. Ya. Ada lagi? Silakan yang mau tanya. Yang lain. Ya, silakan tanya. Itu belakang itu, pinggir tiang kayaknya mau tanya. Silakan mau tanya. Ya. Misalkan kalau setiap hari itu keluar 1 tetes, besoknya keluar lagi 1 tetes. Hari ini misalkan zuhur, terus 1 tetes. Berarti asalnya kan sudah mandi untuk sholat. Besoknya keluar lagi 1 tetes. Berarti mandi tiap hari kan? Katanya enggak bisa ngomong. Ya itu kan tergantung wanita itu ya, tergantung dia itu. Kalau dia misalkan mau menunggu ya karena repotnya memang nifas itu hanya setetes itu. Jadi misalkan ditunggu ternyata setelah itu tidak keluar sama sekali kan banyak utang nanti itu ya. Nah itu resikonya seperti itu gitu ya. Ya kalau sudah terlanjur ditunggu misalkan sudah saya nunggu coba rata-ratanya nifas umpamanya 40 hari misalnya atau dikira-kira 20 hari ya kan banyak hutang kemudian gitu ya. Ya itu iya untuk antisipasi supaya nanti tidak banyak hutang ya dianjurkan untuk mandi gitu, untuk mandi. Biar tambah seger kalau Jadi bedanya dengan haid di situ. Kalau haid kan memang apalagi kalau itu pengalaman pertama ya, yang kemudian lebih dari 15 hari misalkan mengalami istihadah, ya nunggunya kan 15 tetap. Walaupun nanti kenyataannya haidnya ternyata bukan 15. Ya berarti nanti ada hutang kodok sholat yang harus dilakukan. Iya, kelahiran secara sesar itu juga bisa terjadi nifas di dalamnya. Jadi tinggal melihat kalau setelah sesar itu dari misfinya itu tidak keluar darah, berarti dia hanya mengalami wiladah saja. Gitu ya. Tapi kalau kemudian keluar darah, ya maka dia bisa dikatakan mengalami nifas. Ya. Silakan yang lain yang mau tanya. Ada? Ada yang mau tanya? Sedikit perhatiannya itu cara bacanya barangkali bingung. Itu kan ada 4. Iya, ke samping. Itu ke samping ya, jangan ke bawah. Jadi yang atas itu ke samping. Cara bacanya biar tidak bingung. Khawatir ada yang bingung. Ke samping. Bawah juga sama, bagian bawah itu, lanjutan bagian bawah. Biar tidak bingung cara bacanya. Silakan yang lain yang mau tanya. Ada? Paham ya? ya Gimana? Mau dilanjut apa dilanjut sedikit? Dilanjut ini sedikit? Dilanjut Agak sedikit? cepat ya? Ya. Ini singkat. Ya, bahasan berikutnya ini saya pikir sudah banyak yang paham, jadi makanya ini bisa singkat-singkat ya. Jadi hal-hal yang diharamkan ketika haid dan nifas ya. Jadi dua-duanya. Kemarin haid juga nifas, hal yang diharamkan itu sama ya, sama. Yang pertama adalah sholat dan sejenisnya. Sejenisnya maksudnya apa? Sujud tilawah, sujud syukur misalkan. Karena dua-duanya syaratnya sama seperti sholat, harus dalam keadaan suci ya. Kemudian yang kedua tawaf. Tawaf juga sama. Satu-satunya ya ibadah rangkaian ibadah haji ataupun umroh yang menyaratkan harus suci dari hadas itu adalah
tawaf. Karena yang lain tidak harus. Sa'i tidak harus. Yang harus suci itu tawaf. Maka tawaf juga diharamkan bagi wanita yang haid ataupun nifas. Kalau terjadi kemudian ketika haji atau umroh tidak selesai haidnya, lah itu banyak nanti penyelesaiannya. Ya, nanti kalau sampean sudah mau berangkat umroh atau berangkat haji, nanti diajarkan oleh itu tim pembimbingnya itu ya. Kemudian yang ketiga adalah i'tikaf atau berdiam di dalam masjid. Itu haram bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Yang keempat, lewat dalam masjid. Lewat dalam masjid ini ada batasan, yaitu ketika dia khawatir darahnya menetes. Artinya kalau tidak khawatir ya enggak, itu ya. Tidak haram. Kemudian beda dengan i'tikaf atau berdiam di masjid itu. Kemudian yang kelima, membaca, menyentuh dan membawa Al-Qur'an serta menulis Al-Qur'an menurut sebagian ulama. Untuk menulisnya itu. Jadi membaca, menyentuh dan membawa Al-Qur'an ini diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Ya, kecuali untuk membaca, pengecualiannya ketika niatnya tidak untuk membaca Al-Qur'an. Kemarin itu misalkan zikir, tiap harinya biasa zikir surat Al-Ikhlas misalkan 7 kali. Lah itu tidak apa-apa dilakukan oleh wanita yang haid ataupun nifas. Demikian juga menyentuh dan membawa Al-Qur'an itu ada perkecualian, yaitu ketika melihat Al-Qur'an itu dalam kondisi darurat, misalkan tenggelam, ada Al-Qur'an terbakar, satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanya dirinya, sementara dia sedang haid, maka tidak apa-apa ditolong, diambil gitu ya. Di tengah jalan. Iya, ada di tengah jalan misalkan. Yang keenam yang diharamkan adalah berpuasa, jelas itu. Bedanya cuma dengan sholat, dan itu sudah dijelaskan di awal. Jadi kalau puasa itu haramnya adalah karena ya haidnya itu, karena keluarnya itu ya, haid atau nifasnya, keluarnya darah haid atau nifasnya itu. Sedangkan untuk sholat itu karena hadasnya. Maka ketika darah berhenti walaupun belum mandi, itu sudah boleh untuk puasa itu ya. Tapi untuk sholat belum boleh, karena haramnya adalah karena hadas haidnya itu. Demikian juga berkumpul dengan suami ya. Dikumpuli suami itu harus mandi dulu, karena ada nas di dalam Al-Quran maupun hadis itu agar bersuci dulu itu. Kemudian yang ketujuh, bersuci dari hadas atau karena ibadah seperti mandi Jumat ya. Itu juga tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang masih dalam keadaan haid ataupun nifas. Jadi masih mengalir darahnya juga. Untuk tujuan ibadah itu tidak boleh, tidak boleh dilakukan, karena salah satu syaratnya wudhu itu ya, syaratnya wudhu itu kan harus suci dari bersih dari haid dan nifas ya. Maka ketika syarat tidak terpenuhi ya tidak sah wudhunya. Kecuali kalau sudah darah putus, malam hari putus darahnya, mau makan, maka disunahkan untuk berwudhu ya. Kalau belum mau mandi, disunahkan untuk berwudhu ketika darah sudah putus ya. Sedangkan untuk mandi hari raya, mandi haji atau mandi karena akan berkumpul dengan orang banyak, hukumnya tidak haram. Ini pengecualian. Jadi hari raya kok sedang dalam keadaan haid, ya boleh tetap niat sunnah mandi Idul Fitri misalkan. Itu boleh bagi wanita yang sedang haid ya. Kemudian yang kedelapan, bercumbu dengan suami dengan bersentuhan kulit antara pusar dan lutut. Jadi istimta dalam bahasa istimta dengan suami antara pusar sampai lutut dalam keadaan bersentuhan langsung, mubasyarah ya. Mubasyarah seperti ini. Kalau ada penghalangnya tidak ada apa-apa, ada sarungnya, ada apanya, tidak apa-apa ya. Antara pusar dengan lutut. Tapi kalau mubasyarah bersentuhan langsung ini tidak boleh. Kenapa? Ya khawatir. Iya, gimana hadisnya itu? Man hama haulal hima yushaku ai. Iya, jadi orang kok dekat-dekat ke bumi larangan itu ya, khawatir nanti penasaran. Sampean ada suaka marga satwa atau apa ya yang dilarang masuk di situ kan oleh pemerintah. Sampean ada di pinggirnya gitu, ada di pinggirnya. Ini penasaran kenapa dilarang, akhirnya masuk. Nah, seperti ini juga. Jadi batas itu batas. Jadi suaka batas ya, zona merah. Tidak boleh masuk itu ya. Khawatir nanti kalau itu dibolehkan nanti akan melakukan hal yang lebih fatal. Yang lebih fatal yang mana? Yang ke-9 itu, yaitu jima atau bersenggama atau bersetubuh atau koitus istilahnya ya.
Nah, ini juga diharamkan baik bagi suami maupun bagi istri. Nah, kalau terlanjur gimana? Ya terlanjur taubat gitu ya. Ada anjuran juga kalau seorang suami itu mengumpuli istrinya dalam keadaan haid, sementara haidnya masih deras gitu ya. Maka dianjurkan untuk bayar kafaroh ini suaminya. Apa kafarohnya? Yaitu membayar sedekah kepada fakir miskin sebanyak 1 dinar. 1 dinar itu berapa? Sekitar berapa dah? 3,88 gram. Jadi hampir 4 gram. 4 gram emas, senilai itu disedekahkan kepada fakir miskin sebagai tebusannya. Jadi besar dosanya, iya, karena itu dosa. Kita kira-kira. Iya, kalikan lah. Kalau 1 gramnya berapa sekarang? Emas? 900 ya kali 900 kali 4 lah gitulah. Iya, hampir itu. Itu disedekahkan kepada fakir miskin. Ya karena termasuk dosa besar ini. Masuk dosa besar ya, kafarah. Itu kalau darahnya sedang deras. Tapi kalau darahnya sudah putus atau ya ada lah tapi sedikit gitu ya, tinggal sedikit mau suci itu, kok dikumpuli, ini cukup setengahnya saja. ada korting gini. Dispensasi setengah dinar, jadi bayarnya setengah dinar apa kafarohnya itu ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 yang haram adalah ditolak atau diceraikan ya. Yang haram siapa? Ya suaminya, karena pihak perempuan ini korban kan. Iya, korban. Maka ketika diceraikan dalam keadaan haid atau sebelum darah putus ya, sebelum darah putus, maka hukumnya haram bagi suaminya. Kemarin itu sudah dijelaskan. Dikenal dengan istilah tolak bid'i. Hukumnya haram, tolak bid'ah atau ya. Dihukumi haram. Kenapa? Karena akan memperpanjang masa iddah, masa penantian bagi wanita itu. Mestinya iddahnya hanya 3 kali suci, tapi karena diceraikan dalam keadaan masih haid, maka ditambah haidnya itu. Kalau haidnya 7 hari, ya 7 plus 7 berarti iddahnya. Dan ini tidak boleh, seperti saya sampaikan kemarin, lelaki menyengsarakan wanita dalam Islam tidak boleh. Harus membuat bahagia, membuat senang wanita itu ya. Jadi seperti itu. Ini juga sama, perhatian tambih dalam bahasa Arab. Jika haid atau nifas berhenti, maka hal-hal yang di atas tetap diharamkan. Ini 10 ini diharamkan selama dia belum mandi, kecuali berpuasa dan tolak. Jadi suami boleh mencerai istrinya yang sudah selesai haidnya walaupun belum mandi itu ya, boleh. Demikian juga berpuasa. Yang berikutnya, puasa yang ditinggalkan karena haid atau nifas wajib diqadha ya, karena hanya terjadi sekali lah dalam setahun itu, 1 bulan itu. Sedangkan salat yang ditinggalkan karena haid atau nifas itu haram diqadha. Ini pendapat terkuat, haram ya. Jadi kemarin itu kaidah al ibadah haitsu lam tutlab lam tanaqid ya. Ibadah itu ketika tidak dituntut oleh pencipta syariat, oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi, maka lam tanaqid, hukumnya tidak sah ya. Maka tidak usah maksa, sudah biarkan, itu dispensasi sudah dia. Kemudian haid dan nifas dapat dinyatakan putus jika benar-benar sudah bersih. Kemarin itu sudah sebenarnya ini penjelasannya. Andaikan kapas dimasukkan ke dalam kemaluan, sudah tidak ada basah-basahnya ya. Jadi kapas masuk, keluar itu bersih, walaupun pada bagian yang tidak wajib dibasuh ketika bersuci. Hal ini akan lebih nyata bila kapas setelah dimasukkan lalu dicelupkan ke dalam air ya, ambil air pakai wadah apa gitu, dimasukkan ke air, kok airnya itu bersih, maka berarti darah berhenti ya. Tapi kalau air kok berubah menjadi keruh, apapun bentuk keruhnya itu, maka berarti darah masih ada gitu. Gampangannya begitu mengukurnya gitu ya. Begitu. Ini bahasan berikutnya bahasan yang sangat penting, ini besok kita bahas gitu ya, karena kalau dibahas sekarang nanti banyak pertanyaan tentang masalah maji'ul mawani' dan zawalul mawani' ini ya. Ada yang tanya kemarin Ustaz, Iya. ini yang dicontohkan kan kapas, apa tidak bisa diganti dengan yang lain? Berkreasi ya. Tisu. Iya sih. Ada yang tanya. Ya, kalau saya pribadi insya Allah bisa ya, walaupun tidak ada penjelasannya. Intinya kan sesuatu yang bisa menampakkan warna, perubahan warna itu. Tapi mohon maaf, kalau apa tadi? Tisu itu katanya ya, saya tidak tahu juga sebenarnya. Tisu itu mengandung zat yang namanya zat karsinogen. Karsinogen itu bahaya, bisa menyebabkan
kanker dan lain sebagainya itu ya. Makanya tisu kalau dalam dunia bekam ini yang paham, saya juga kebetulan sedikit paham tentang bekam. Jadi tidak boleh itu ya, yang lebih hati-hati itu tidak boleh setelah bekam itu darahnya dibersihkan pakai tisu. Jadi saya enggak itu, tisu tidak saya pakai untuk membersihkan darah bekam. Jadi darahnya itu saya pindahkan baru dihapus dengan tisu. Artinya tisu tidak boleh menyentuh tempat yang luka itu ya. Itu aturan bekam seperti itu ya. Jadi yang hati-hati. Ya kalau enggak, yang enggak hati-hati langsung. Nah, yang tidak hati-hati, mungkin sudah yakin sudah yakin. Tapi kalau saya lebih baik berhati-hati. Jadi saya pindahkan darahnya itu, tempat luka saya bersihkan tidak pakai tisu, tetapi pakai apa itu? Tapi kasa steril gitu ya. Jadi yang tisu gunanya hanya untuk membersihkan darah di luar luka itu. Jadi itu ya walau kalau mau dipakai sebenarnya tidak apa-apa kan, bisa membuktikan. Tetapi bahayanya seperti itu. Ketika dimasukkan ya kan head itu dalam keadaan luka kan, bahaya itu ya. Maka lebih aman pakai kapas atau kasa itu tadi ya, yang steril ya. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kayaknya mau bertanya Mbak Ilmai. Silakan. Enggak. Mbak Siva. Ya, silakan. Nanti di materinya itu Silakan. ditalak atau diceraikan haram bagi suaminya sebelum cerai. Semisal sudah ditalak ketika 5 harinya itu lupa, kemudian sudah ada darahnya saat ditalak sama suaminya. Terus setelah itu 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian keluar darah lagi, itu gimana? Iya. Iya, kalau seperti itu ya kan di luar pengetahuan suami, dipikir sudah selesai. Ya tapi tadi itu tetap berarti suami itu raja tega itu ya. Oh, masih baru melahirkan kok sudah diceraikan gitu ya. Enaknya sendiri itu. Ya, tapi kalau secara fikih ya tidak masalah, karena dia tidak tahu kan, tahunya sudah bersih kan. Dia kembali lagi pada kita apa tidak? Oh, apanya itu maksudnya? Suaminya aja, dia jadi suami kita lagi apa tidak? Kan sambung pertanyaan tambahan ini berarti kan? Tapi itu sah. Perceraiannya sah. Tadi itu walaupun haram sah itu ya. Bahkan enggak usah itu kan tadi sudah darah berhenti. Darah tidak berhenti, baru lahir langsung diceraikan. Sah. Tetapi haram gitu. Jadi ada sesuatu yang haram tapi sah ya. Contohnya ini perceraian yang seperti ini. Jadi cerai kemarin kan sudah saya jelaskan. Ada 2, ada tolak sunni, ada tolak bid'ah ya. Tolak yang sunnah dan bid'ah. Sunnah yang dimaksud bukan sunnah yang ketika mengerjakan dapat pahala, bukan itu, tapi yang dimaksud tidak haram gitu. Ya, contohnya mencerai istri dalam keadaan suci yang belum dikumpuli. Ya, suci yang belum dikumpuli. Nah, kalau suci tapi sudah dikumpuli juga tetap masuk tolak bid'ah gitu ya, haram. Jadi tolak yang haram itu 2. Yang pertama menceraikan istri dalam keadaan masih haid, yang belum putus darahnya. Yang kedua menceraikan istri yang sudah suci tetapi sudah dikumpuli. Jadi kalau kan tambah lama juga. Makanya kalau mau cerai, sudah suci, tunggu suci langsung cerai gitu. Tak usah nyanguin gitu ya, atau meninggalkan kenangan gitu ya. Sudah begitu suci dicerai gitu ya. Jangan suci masih dikumpuli kemudian baru dicerai. Ini raja tega ini gitu ya. Ini ya tetap sah, perceraian tetap sah, tetapi hukumnya haram. Satu lagi Ustaz. Ya. Kan kalau di sini hal-hal Kesana terus dapat ketika head atau nifas itu berada di dalam masjid. Gimana kalau ada di dalam musola? Boleh haram kalau di musola. Untuk musola karena tidak dibina untuk masjid ya tujuannya, ya tidak apa-apa. Yang perlu diketahui bahwa masjid itu kita kadang-kadang kalau di sini seakan-akan masjid itu hanya masjid jami, padahal tidak mesti itu ya. Misalkan bangunan ini ya oleh beliau ini diniatkan dari awal untuk dibina sebagai masjid ya.
walaupun tidak disolati Jumat, maka ini juga masjid gitu. Iya. Tetapi karena ini tidak dibina untuk masjid, ya sudah bukan masjid gitu ya. Kalau bukan masjid maka tidak haram berdiam di situ. Kita tahu misalkan seperti di Madinah ya, kan masjid yang dibuat sholat Jumat Masjid Nabawi itu. Di sekitarnya itu banyak, ada masjidnya Sayyidina Ali, ada masjidnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, masjid apalah macam-macam itu ya. Di sekitar itu banyak, tetapi tidak dibuat untuk sholat Jumat. Maka karena itu hukumnya hukum masjid, ya berdiam di situ, itikaf di situ bagi wanita haid juga haram gitu ya. Jadi bentuknya kecil kadang-kadang kayak musola gitu kalau di sini, tetapi itu masjid. Nah, kalau di sini tidak biasa kan, tidak biasa ada yang masjid yang tidak disolati Jumatnya, tidak biasa. Tapi kalau di sana banyak itu, di pondok ada, di pondok saya itu ada, pondok HM itu bina masjid itu musolanya ini. Jadi itu sah iktikaf di sana. Contoh yang paling gampang ini di Tarim. Di Tarim Ya. itu dalam satu kota itu ada sekitar 100 masjid. Iya. 100 masjid. Jadi, tapi yang dipakai yang di jami, Tarim cuma iya. beberapa saja. Iya. Semuanya masjid. Di sana ada istilah. Tidak ada musola. Dan bentuknya sama persis seperti masjid. Iya. Cuma di Indonesia memang jarang. Jadi Indonesia itu jarang. kalau di Indonesia dibedakan antara masjid dengan musola ya. Jadi hanya ditempati sholat, tetapi karena tidak ditempati Jumatan kemudian tidak dinamakan masjid ya. Padahal sebenarnya kalau mau dibina masjid ya cuma resikonya itu bagi wanita yang mengalami haid, bagi yang junub tidak bisa untuk berdiam di situ. Cuma enaknya di situ bisa iktikaf. Iktikaf tidak usah jauh-jauh gitu ya. Yang dia punya musola sudah dibina masjid dari awal ya. Walaupun tidak untuk Jumatan, nah di situ bisa iktikaf di situ. Nah, tapi resikonya ada hukum-hukum masjid yang berlaku kemudian. Cukup ya? Cukup untuk diklat pada kesempatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.